suka-sukaan. Iya. Ya. Dari TK itu gara-gara teater itu kayak pegangan tangan. Sama cewek. Masa sama cowok anjing. Sama cewek. Nggak tahu. Gitu, tapi ini gue inget banget. Gara-gara dulu gue takut sama setan. Jadi gue sering berak di celana. Akhirnya daripada gue berak di celana, daripada berak di WC gue mending berak di celana. Terus lu berak di kelas. Iya. Terus cewek itu gimana? Nah, karena kejadian berak di celana itu jadi kayak Ilfil nggak sih kayak anjing lu anjing gitu si loh. tukang berak. Iya kayak anjing pemberak handal anjing. Berak ada. Terus kayak pantat. Mangkilo. Anjay. Dari mikirin itu. Cinta monyet. Anjay. Percintaan para monyet. Lu dulu tapi playgroup nggak sih? Maksud lu? Enggak, maksudnya lu dulu playgroup dulu nggak? Gue kira tuh pleset dari Playboy gitu loh. Lagi bahas cinta monyet. Gue bingung kan, lu dulu playgroup. Jangan gitu Nyet. Gue enggak. Serius nggak? Gue langsung SD. Oh nggak TK juga? Enggak ya, TK gue. Ih, yang bener. Serius, nih gue... Jadi playgroup lu nggak? Enggak, tapi TK gue. Tapi TK gue tuh, gue fokus di teater. Lu PAUD kan? Enggak, bukan. PAUD tapi TK ya? Sebutan TK dulu tuh belum ada PAUD. Dulu nyebutnya apa? TK. Playgroup? Di bawahnya TK. Jadi playgroup TK, playgroup TK, TKB, SD. Nah, gue pas dulu TK tuh, dari dulu, duit jajan gue dulu kan 100 rupiah ya. Kenapa jadi bahas dia jajan nih? Iya serius, dulu, ini gue cerita dulu nih pas gue TK. 100 rupiah? Dulu segitu. Kan itu tahun 90-an. Lu lahir 90-an. Enggak, lu ngerasain kan Nil, 100 rupiah tuh dulu, dulu, nih. Nah, dulu tuh 25 perak. Ada Nyet, koin 25 perak. Lu lahir udah nggak ada. Nggak ada gua. Nah, jadi 25 perak tuh dulu masih lumayan kepake lah. Tapi gua ini pernah dulu punya 1000 monyet. Maksudnya uang 1000 gak Enggak, mau. lagi boleh itu gope. Gope. Bukannya Yang 1000. lebar kan, yang lebar. Iya. Yang kertas kan, gope. Itu gope. Bukan 1000. Iya. 1000 tuh yang pajat yang warna biru yang lewatin batu. Nggak tahu. Tapi gua tahu yang monyet itu. 100.000 lu aja, belum 100.000. Dulu tuh 100.000 tuh bukan kertasnya, plastik. Ya kan, Il? Nggak tahu gua. Kok lu tua banget sih? 100.000 tuh dulu bahannya plastik, bukan yang plastik benar-benar plastik ya, Oh, cuma bahannya. bahannya bukan kertas. Nggak tahu gua. Kertas, iya kertas sih tetap, tapi kertasnya bukan yang mengkilat. Lu Dulu ditipu 100.000. kali itu duit tipuan. Enggak, duit 100.000 dulu mengkilat, sumpah. Dulu. Nah, Oke. itu inilah intermezzo masa kecil kita. Anjay, 100 perak bisa beli apa? Lontong. Dulu gue setiap hari beli lontong di Di kantin kantin gue. sekolah. Waktu SD Nih, gue dari beli TK. lontong. TK. Oh TK, emang boleh jajan gitu? Nah, gue nih dari dulu udah mandiri gue. Gue dari dulu naik bajai. Gue dari TK tuh udah ditinggal sendiri. Zaman gue udah gak ada bajai. Iya, gue naik dari TK dulu gue di Jakarta Pusat. Gue Di mana tuh? Kalau boleh tahu rumah lu? Mabes. Daerah-daerah. Mangga Besar. Daerah-daerah prostitusi. Iya. Nah, dulu tuh itu pokoknya tapi emang ya Mangga Besar tuh narkoba, prostitusi tuh di situ. Nah, Lu dulu, sempat kan merasakan TK dulu TK. Terus masih kecil dulu gue naik bajai beli lontong. Terus nah gue gara-gara dari naik dulu bajai beli lontong. di sekolahnya naik bajai. Terus beli lontong. Nah, karena dulu gue bener-bener dari dulu bodoh ya. Maksudnya gue tuh nggak bisa nulis. Jadi dihukum mulu tulisan gue jelek gitu kan. Tapi bisa naik bajai, ngomongnya bisa. Bisa, gue tuh pintar ngomong. Akhirnya gue dipilih menjadi kayak teater Kenek gitu lah. bajai. Bajai nggak ada kenek. Oh nggak ada. Sopir doang. Kalau bajai ada kenek udah nggak muat. Kan cuma 3 orang pasti. Kalau sama kenek udah berdua jadi. Oke, lanjut. Jadi kayak itu teater kan. Nah, disuruh ikut ke teater ternyata dari TK tuh gue udah jago lah berakting gitu. Akhirnya gue di per-acting. Dijual? Iya, sama guru gue dulu. Akhirnya acting tentang Natal gitu loh waktu itu actingnya. Jadi Abraham. Iya, kok lu tahu? Lu pernah cerita? Iya, jadi Abraham nah, gara-gara acting itu akhirnya ikut teater percintaan. Kayak gitu, jadi kayak Abraham dulu cinta sama enggak, bukan ini udah bukan masalah yang Natal, udah bukan. Ya maksudnya banyak lah kayak akhirnya bukan ekskul dulu, nyebutnya bukan ekskul ya, gue lupa. ekstrakurikuler. Itu kepanjangannya. Terus udah akhirnya berteater tentang cinta-cinta anak kecil gitulah. Nah, itu kalau sekarang itu disebutnya cinta-cinta anak kecil itu tuh Cinta monyet. cinta monyet atau mangkilov atau cinmon. Berarti lu
cinta monyet itu dari TK. TK. Dari TK gue. Cinta monyet tuh cuma naksir kan? Maksudnya Tapi kayak suka-sukaan. iya. ya. Dari TK itu gara-gara teater itu kayak pegangan tangan. Sama cewek. Masa sama cowok anjing. Sama cewek. Nggak tahu. Itu gara-gara teater. Tapi lu gara-gara- masih inget gak namanya gitu? Enggak. Tapi gue inget pas udah SD. Gue SD gue inget. Wujudnya masih Oh, inget. wujudnya lupa lah. Lupa lah. Terus maksudnya SD lu Apa inget dia nggak namanya? berwujud? Mas Enggak. SD lu inget apanya? Lu inget apanya? Inget ceritanya. Oh, Eh, namanya nggak inget tapi. Enggak. Oh loh, jangan kan SD teman-teman kuliah sama SMA gue udah lupa. Namanya siapa? Nama siapa? Dulu ini cerita dikit ya percintaan monyet. Tapi kalian juga boleh komen sih guys. Cinta monyet mereka ya. Iya, dari Pernah umur ngerasain berapa? nggak? Dari umur Kayak berapa? mana ceritanya? Ceritanya. Nah, kalau gue waktu itu SD lah. Ceritanya itu main petak jongkok dulu. Gue taunya petak umpet. Lu nggak tahu petak jongkok? Petak jongkok apa? Wah, lu nggak tahu petak jongkok? Gimana? Yang lu harus ini lu misal jongkok lu harus diginiin sama temen lu nih, baru lu boleh berdiri. Terus lari-larian kejar-kejaran ada yang jaga. Iya, tahu. Tapi Terus kalau namanya lu bukan jongkok, petak jongkok. Iya, kalau lu jongkok orangnya nggak bisa kenain lu. Gitu. Nah, akhirnya Tahu. sama si cewek itu main gitu-gitu terus akhirnya pegangan tangan gitu gara-gara main tak jongkok gitu kayak. Kan cuma gini doang. Nah iya cuma kayak itu dari sentuhan Lu itu. berarti kayak tatap-tatapan gitu ya? Kayak, Enggak, oh my tapi God. dari Kayak di sentuhan drama-drama. dari sentuhan itu berlanjut ke ke jenjang yang ini yang lebih. Dari sentuhan lagi ngomongnya anjing. Enggak, tapi itu startnya itu dari tak jongkok. Cintaku berawal dari tak jongkok anjing. Cintaku berawal dari sentuhan tak jongkok. Iya, gitu terus akhirnya ya udah. Tapi ini gue inget banget. Gara-gara dulu gue takut sama setan. Jadi gue sering berak di celana. Gue tuh Waktu takut TK. banget. SD lu udah SD bangsa. Anjing SD berak di celana. Nah, gara-gara gue takut sama setan, sekolah gue dulu tuh sama di Jakarta Pusat juga. Baik setan ya? Serem banget sekolah tua. Makanya gue pindah akhirnya ke Tangsel tuh. Nah, Emang nggak serem sekolahnya? enggak. Ini tuh sekolah tua gitu. Jadi lorongnya panjang, gelap gitu kan, nggak ada lampu. Agak ini ya, menyedihkan ya sekolah lu. Terus akhirnya gue takut ke WC karena kelas gue di sini nih. Toiletnya di sini. Nah, kalau gue mau ke WC, gue harus lewatin lorong yang serem itu. Terus WC-nya tuh gelap gitu. Akhirnya daripada gue berak di celana, daripada berak di WC, gue mending berak di celana. Terus lu berak di kelas. Iya. Terus cewek itu gimana? Nah, karena kejadian berak di celana dia jadi kayak Ilfil nggak Kayak sih? Kayak anjing lu anjing gitu. si tukang berak. iya kayak anjing pemberak handal anjing. Berak ada. Terus kayak pantat lu gimana tuh? Nah. Di saat itu. Gue didiemin sampai pulang sekolahnya. Anjing. Maksudnya bukan disuruh pulang deh, gue ingetnya disuruh pulang, tapi nunggu di pos satpam nih. Ini udah gue pernah ceritain sebenarnya di konten gue dulu. Disuruh tunggu di pos satpam nih. Nah, nunggu nyokap gue jemput. Terus sambil tai lu masih ada di celana. Sumpah masih ada. Wow, mantep. Nah, nunggu nyokap gue jemput. Pas nyokap gue jemput, udah nih, udah masuk Terkejut mobil. dong kayak, wah tai. Ada tai nih. Gitu. Itu udah nyokap gue pas jemput, nyokap gue sih bener-bener gokil. Kenapa? Tainya dipegang. Nah, rumah gue tuh di Mabes itu juga di Jakarta Pusat sih. Nah, itu gue nggak boleh duduk sepanjang perjalanan. Nyokap gue jemput, soalnya nyokap gue tuh masih kerja dulu. Jadi dari kerjaan dia naik mobil jemput gue. Gue tapi boleh naik mobil bareng sama nyokap gue, tapi gue nggak boleh duduk di mobil. Lu di mana? Di belakang jadi gue berdiri. Jadi gue berdiri, nggak duduk, lu bayangin. Gue di mobil gue gini. Gue nggak boleh duduk. Nah ini punchline-nya nih, Udah gue cuma boleh begini nih di mobil, ditilang polisi. Terus Ya udah ditilang polisi, terus gue lupa mobilnya apa, gue juga lupa kejadiannya kenapa ditilang gitu lah. Nggak tahu, mungkin nyokap gue buru-buru nerobos lampu merah atau apa, gue nggak tahu. Terus akhirnya ini benar-benar nyokap gue udah nggak tahu mau ngomong apa, mau ngurus juga nggak mungkin. Akhirnya nyokap gue buka kaca belakangnya, kan gue lagi begini nih. tai lu tapi nggak jatuh ya itu? Nggak mengeras ya, mengeras. Oh tai lu masih keras berarti? Iya, nyokap gue buka kaca belakang terus polisinya ngeliat ngapain ya anak lagi begini. Terus nyokap gue bilang, Pak urusin entah dulu, anak saya berak di celana. Jadi disuruh lewat. Jadinya nggak perlu bayar, nggak perlu ngurus ke sidang, asal lu berak di celana, lu boleh lolos dari polisi. Itu tips Iya, yang boleh itu dicoba tips. ya? Tapi Ntar beneran kalau- ya, kalau gua kita gitu. ketilang gitu. Nggak harus. Masa gue harus ulangi lagi.
Tadi nyokap gue udah kayak yaudah Pak nanti saya urus, ya tahu lah urus ke apa ngambil STNK-nya di sana Iya. gitu. Cuma kayak ini udah nggak bisa nih kalau ngomong terlalu lama baunya makin nyebar gitu kan. Akhirnya nyokap gue buka kaca belakang terus yang di otak gue saat itu ini kaca tuh kayak kebuka lambat gitu loh. Kayak pelan. Tapi gue lagi gini. Jadi kayak jadi kacanya kebuka pelan-pelan tapi gue keadaan lagi gini. Jadi kayak gue kayak halo. Terus polisinya dari ini kan kaca depan nih, gini nih. Ini kan kaca belakang. Dari yang ngobrol sama nyokap gue ini jadi kayak ngeliat kayak anjing apa nih? Terus mungkin dia kayak Bau tai, bau tai. anjing. Nah pas balik ke rumah dicopot celana gue tuh. Itu bentuk kolor gue. Jadi gini, ini bentuk di kolor gue ada tai gue kan. Jadi gini ada dua bolongan gini, terus satu ini. Jorok anjing. Beneran. Jadi dua bulatan gini, terus ada satu ini yang nuncep tinggi. Gitu. Kenapa kita jadi bahas tai? Tapi kenapa tainya nggak berubah bentuk ya? Oh enggak dong, kan dia membentuk isi pantat. Membentuk isi pantat itu kan ini kolor ya. Terus gue keluarin tai. Terus gue dudukin kan. Kan gue nunggu nyokap gue di pos satpam duduk dong. Nah, jadi tainya mejret di kolor gue. Nah, terus gue harus dalam perjalanan pulang ketilang segala macem. Dia sudah keburu ngeras. Pas dicopot kolor gue itu tainya udah berbentuk pantat gue tapi nempel di kolor. Tapi lu boleh duduk ya di pos satpam ya? Boleh. Maksudnya di pos satpam gue begini juga. Kan nggak ada mobilnya. Ngapain gue begini? Itu nah. Jadi kita bahas tai aja ya. Enggak, tapi karena tai itu gue jadi si cewek itu nggak mau sama gue. Nah, ini juga Mungkin besoknya lu masih bau tai kali. enggak. Besoknya gue berak celana lagi. Sumpah, gue berak celana tuh hampir kelas 2 SD. Kan gue sekolah di situ 2 tahun nih. Gue tuh SD pindah 3 kali sekolah. Nah, jadi di SD itulah yang di Jakarta Pusat. Gue sampai kelas 2 tuh. Nah, tapi kan rasa takut sama setan tuh terlalu tinggi ya. Jadinya gue berak celana terus. Kalau udah kayak rasa mules-mules, ya lo tau lah gue sampai sekarang pun kalau habis makan berak gitu kan. Dari kecil gue udah kayak gitu. Makanya gue lebih milih nggak makan lah. Nah, habis makan berak, ya jadi sampai kelas 2 tuh. Ada kali 10-20 kali. Dalam 1 tahun ya. Gini terus. Ketilang lagi. Tapi saking udah keseringannya, akhirnya nyokap gue ituin ke gurunya lah ngomongin, Bu anak saya takut sama setan segala macam. Akhirnya ya setiap gue berak celana udah diurusin sama gurunya. Pas pertama kali itu gurunya suruh gue pulang. Udah ketiga kali, keempat kali, kalau disuruh pulang mulu, enak nggak sekolah-sekolah kan. Terus diurusinnya gimana? Dicebokin? Iya. Digantiin celana. Sumpah gue takut banget sama setan. Ya sampai sekarang juga gue takut. Lu udah SD anjing, pantat lu dicebokin. Sekarang gue udah mau punya anak, gue masih takut sama setan. Gitu. Nah, gara-gara setan dan tai itu, gue jadi cinta monyet gue Terhalang. terputus di situ. Cintaku terhalang tai. Udah, gue kemana-mana udah berdua. Kemana? Nah, Maksudnya di sekolah? di sekolah, ke kantin, terus ke apa beli dasi di apa? Tata usaha. Koperasi. TU. Iya, koperasi beda. Di TU gue berdua kayak gitu. Udah bener-bener deket gitu loh. Sama keluarganya juga? Belum sampai tahap itu emang kebetulan. Gitu. Nah, lu ada nggak? Kalau gue juga TK sih. TK kan? Iya TK. Apa Tapi ceritanya? cuman kayak sama si cowok ini sering dikasih hadiah gitu loh. Kayak dia kasih tas, terus kasih kan kalau misalnya TK? dulu kan kalau TK masih suka dikuncir-kuncir gitu kan, kuncir dikepang-kepang pakai jepit. Dia kayak sering kasih gift gitu. Terus nyokapnya juga tahu kan kalau misalnya TK masih dianterin sama orang tua kan. TK lu dikasih tas. Iya. Itu anak TK keren banget. Tapi tas sekolah yang tahu kan gambar Elmo gitu, yang kayak oren kayak gitu-gitu Nggak, dikasih tapi gitu. dia ngomongnya apa ke emaknya gitu loh. Mama mau beliin tas gitu. Gue nggak tahu, cuma gue tuh sering dikasih gitu sama dia, dikasih kuncir-kunciran kayak gitu. Anjing, berarti dia kan beda angkatan ya? Anak TK di era lu udah ngeri ya? Iya. Berarti kan dia nggak punya duit dong, dia udah pasti ngomong ke orang tuanya kan? Orang zaman cici gue aja, anak TK temen cici gue gitu ya, dia nyium cici gue sampai cici gue nggak mau sekolah. Udah kayak gitu, cinta monyetnya. Waduh, Dicium. TK? Iya, dicium cici gue, terus jadi nggak mau sekolah kayak gitu. Anjing, pergaulan. Ya Bentar, gue punya anak lagi. Lu kebayang kan anak lu nanti gimana? Fuck, apa lagi? Lo dikasih. Dikasih, biasanya kayak gitu. Suka gue kan nggak ke kantin kayak gitu loh kalau TK Tapi biasanya. suka nggak? Apa kayak dia doang kayak?
kayak gue nggak gue suka sih saat itu. Cuman kayak ya udah terjadi aja gitu. Kayak main di sekolah main. Kalau misalnya ngerayain ulang tahun gitu, dia tuh kayak paling heboh gitu loh ngasih hadiahnya. Oh berarti emang anak orang kaya. Kayak gitu, iya. Dia punya pabrik apa gitu. Tuh, pantesan beliin tas. Kalau dulu kagak ada di sekolah gue, mana mungkin kayak gitu. Lu dikasih tai. Itu kan dari sang pencipta. Tai munculnya dari sang pencipta. Gitu, tapi kan namanya hadiah anak kecil ya cuman kuncir-kuncir rambut, jepitan gitu-gitu loh. Yang masih bocil-bocil banget. Tapi emang cinta monyet tuh emang yang cuma seminggu 2 minggu itu loh gitu loh. Iya, tapi kalau udah SD gue nggak begitu gimana sih, maksudnya nggak pernah deket sama cowok yang cinta monyet gitu enggak. Iya emang cinta monyet sebenarnya. Gue juga nggak ngerti asal mulanya apa ya kata cinta monyet tuh. Soalnya kan kayak pacaran yang bentar doang gitu loh, Iya, jadi seminggu. kayak orang tua kita bilangnya kalau misalnya masih kecil kan, pacaran bentar doang, kenal cowok atau apa pasti bilangnya cinta monyet. Tapi di era gue aja SD tuh udah pada pacaran gitu ya kan ya. Berarti era Iya, sekarang ya kabar TK di itu era ya. gue. Iya. Tapi kalau TK nyium sih menurut gue enggak lagi kurang gitu mah. Mungkin ya nggak tahu sih ya gimana pergaulannya si cowok itu atau kayak ajarannya gimana. Cuma sampai dicium ya. Sepergaulan-pergaulannya. TK nyium tuh pergaulan apa sih? Kan dia pasti lihat seseorang gitu, lihat ada orang yang melakukan itu. Kan TK namanya umur berapa TK ya? niru. Iya, TK umur 4 deh. 45 45 lah, tahun belum ya. SD, iya. Gila, ini menjadi cukup ini pembelajaran buat kita sih. Iya, tantangan loh. Tapi gue udah sempat ngebahas ini kita ini ya. Kalau misalnya nanti kita punya anak ya. Iya. Kalau Gua udah anaknya sempet- cewek dan cowok. Iya, gue udah sempat bahas gede sih kalau misalnya anak gue cewek, Itu lebih ngeri lagi. gue sangat menjaga sih. Gue bakal over banget. Bahkan dia mau standby di sekolahnya nungguin anaknya Iya. sekolah. Kalau anak gue cewek, soalnya gini ya. Gue kan bangsat ya. Nah, gue takut anak gue menemukan cowok-cowok bangsat di luar sana. Jadi kayak sebelum menemukan gue nih misalnya ada temennya yang mau ke rumah kayak om, misalnya nama anak gue A lah ya. Malam om mau ajak si A kerja kelompok di rumah. Tuh bisa gue tonjok lehernya sumpah. Ini kira-kira umur berapa, kelas berapa? Ya kalau dari SMP deh. SMP. Itu kayak bisa gue tonjok itu yang ngomong om mau ngajak si A kerja kelompok. Gue udah tahu nih. Gue tahu isi otak lu bangsa. Gue pernah Berarti muda. kira-kira lu kasih anak lu pacaran itu SMP? Enggak. Terus? Gue nggak bisa jawab itu. Sampai gue siap aja. Kalau Soalnya kalau cewek ya? kalau cewek. Kalau cowok mungkin lebih free Cowok nggak mungkin sih? lebih fleksibel kayak gue aja gitu loh. Mungkin lebih lu ajarin. Gue lebih ajarin dan dikasih. harus bertanggung jawab aja gitu. Tapi dua-duanya juga harus diajarin sih. Cuma kalau cewek pasti emang lebih ini ya, lebih rumit ya. lagi. Diajarin pasti sama-sama diajarin. Cuma kalau cewek nggak tahu kenapa ya. Mungkin karena dasarnya ini ya, gue sudah tahu pergaulan bangsat tuh kayak gimana. Dan guanya pun juga bandel kan. Jadi gue tuh takut anak gue bertemu sama cowok-cowok bangsat yang kayak gue. Nah jadi sebelum itu kayak, yang pasti sih kalau lu punya pacar atau apapun, lu harus ketemuin hari pertama lu itu ke gue. Jadi gue seleksi dulu kalau emang dari komo-komonya gini ada cara ngomongnya udah kayak Ini wah, gue dulu nih. ini gitu kayak ya. gue dulu nih. Gue tonjok Langsung lehernya blacklist. sumpah. Langsung gue pulang. Kalau nggak kerja kelompok di depan gue sih lu anjing belajar di rumah gue gitu. Nggak mau cewek anak gue dibawa ke rumah dia gitu. Soalnya apalagi zaman sekarang ngeri sih. Kayak misalnya kita ngejaga terus kayak pergaulannya juga bener, toto pelecehan seksual gitu-gitu ya kan. Tapi cinta monyet cuma di era kita tau. Di era sekarang menurut gue udah gak ada cinta monyet. Iya. Karena udah bener-bener langsung gue suka yuk pacaran. Iya, maksudnya dari kecil ya, dari Iya. TK juga gitu. Sekarang tuh kayak ya udah gitu. Kayaknya orang tuanya juga ya udahlah, namanya juga anak kecil gitu masih suka-sukaannya yang pasti udah pasti wajar gitu. Iya, jadi sekarang udah nggak ada cinta monyet gue rasa sih. Makanya karena kita bentar lagi punya anak, kita yang harus benar-benar menjaga sih ya. Ngeri-ngeri sedap sebenarnya. Pokoknya apapun harus dikasih tahu, kayak misalnya ini tuh kayak gini loh baik buruknya. Sama ya anggap kita sebagai teman. Ya nggak sih? Iya, mereka nganggap kita harus sebagai teman. Iya, anak-anak tuh kalau misalnya nganggap kita udah sebagai teman tuh dia bisa cerita. Iya, jadi terbuka gitu loh. Ya ini gue ambil contoh kayak misalnya anak gue cowok terus dia bilang ke gue kayak misalnya dia Nonton udah bokep. SMA ya kayak atau udah SMP gitu. Papa tadi aku nonton bokep ada cewek begini. Itu menurut gue lebih oke. Kayak oh lu cerita terus misalnya pas SMA, iya papa kemarin aku cipokan gitu.
Iya maksudnya itu lebih oke kayak oh berarti anak gua pergaulan sudah sampai tahap ini. Daripada diem tahu-tahu kayak apa ya udah berantakan amit-amit gitu kan. Mendingan kayak papa kemarin aku ciuman sama cewek. Oh berarti tahapan lu pergaulan lu udah sampai ciuman terus papa kemarin aku pegang payudara cewek. Wah lu anjing lu. Kenapa lu sampai tahap itu? Belum. Tapi emang bakal bilang ya kayak gitu-gitu. Karena gua nggak punya bapak menurut gua akan ajarkan anak gua itu. Untuk kayak gitu. Iya, karena gua kan nggak ada sosok ayah dari kecil. Jadi gua nggak tahu harus cerita itu ke siapa kan. Makanya bangsat. Nah, jadi dipendem aja. iya, makanya gua akan ajarin anak gua kalau emang lu misalnya berhubungan seks atau lu kayak gimana pun lu harus cerita ke gua. Kalau gua karena gua nggak ada contoh ayah, jadi kan gua langsung terjun lapangan kan, praktek langsung. Jadi ya anak gue harus kayak gitu. Mungkin kalau dulu gue punya ayah, gue akan cerita, iya gue kemarin habis berhubungan seks. Mungkin akan menjadi teman gitu loh. Karena gue nggak ada, jadi mungkin gue langsung praktek, ntar gue bakal kayak anak kamu kalau misalnya kayak gini cerita ya. Jadi gue tahu perkembangan anak gue, pergaulannya sampai mana setiap tahunnya gitu. Nah, terus nanti anak lo nanya saran gitu, papa kalau kayak gini enaknya gimana ya? Nah, mendingan gini. Coba bawa pacar kamu sini, kita praktekin. Gue bakal kayak gitu sih. Tapi nggak tahu ya, mungkin kalian semua yang dari kecil sudah ada sosok ayah mungkin bisa kasih tahu. Kalau gue kan, gue selama sampai ke tahap ini hidup gue tuh gue belajar cuma dari pengalaman. Nggak ada nyokap. Soalnya beda nyokap ya, pasti kan menyayangi semua anak-anaknya. Cuma kalau anak cowok ke ayah tuh biasanya tuh lebih sharing kayak gitu loh. Jadi bestie. Iya, karena gue kan Bestie. kita kan yatim squad in the sky. Lu juga ya? Iya, cuma bapak gue masih ada. Iya gitu deh. Mungkin gue kalau punya anak sebisa mungkin gue menjadikan anak gue itu teman cerita. Kirain yatim. Goblok. Iya, gue akan buat itu sih. Gitu, Gue juga. Ya kan gua- anak lo anak gue juga. Iya. Jadi bakal lu apapun yang lu lakuin setiap hari lu di sekolah ngapain lu harus cerita sama gue. Sharing. Iya, kalau dulu gue ceritanya soalnya ke orang lain. Karena Ya kan nggak ada bapak. Gue mau cerita ke siapa? pasti kalau misalnya cerita ke nyokap kayak beda gitu ya. Cerita ke nyokap iya, gue apapun cerita ke nyokap. Cuma kalau yang perihal kayak seks segala macam itu tuh pasti kalau cowok akan cerita ke cowok, ke ayah gitu. Nah karena gue nggak ada jadi gue kayak ya belajar dari pengalaman aja. Oh ini ternyata salah nih kayak gini gitu. Nah karena gue udah tahu jadi gue anak gue mau cowok atau cewek pasti ya karena pengalaman gue udah banyak juga kan. Gitu. Oke. Kalian nih kan penonton-penonton ini pasti kan rata-rata juga masih kecil juga ya. Iya, belum punya anak. Kalian yang mendekati nanti anak saya, hati-hati. Ngeri kalian. banget, ngeri banget. Kalian hati. Ini kan nanti akan ditonton kan. Misalnya nih YouTube masih ada 20-30 tahun. Hey, saya ayah dari anak yang ada di dalam sini. Apabila Anda melukai anak saya, kuping hilang kuping. Kuping udah pasti hilang. Anak gue lecet dikit kuping hilang. Dilecetin balik. Iya. Tapi bener yang kata Deddy Corbuzier ya? Iya. Kalau anak gue Dilecehin. dilecehin atau anak gue misalnya lecet, lu harus lecet juga. Jadi apapun yang terjadi ke anak gue, itu akan gue lakukan ke lu juga. Gue akan kayak gitu. Iya, kalau anak lo hamil di luar nikah, lo hamilin juga. Dedi nggak jelasin itu ya. Iya. Ya misalnya ya, tapi itu bener sih. Mungkin karena ya anak sih ya. Iya. Ya, kalau anak gue kenapa-napa gitu. Gitu sih. Jadi sih cinta monyetnya sebenarnya dikit deh. Iya, cinta monyetnya cuma sebatas gitu aja. Karena memang cinta monyet di era itu memang dikit. Soalnya lu juga dikit ya. Dia soalnya lu sekolah lu ini banget, religius banget. Maksudnya? Iya kan, sekolah lu kurang. Kalau gua kan sekolahnya lebih banyak gaul dibanding. Berandal. Iya. Berandal. Kalau sekolah lu kan ini banget. Iya, maksudnya religius. teman-teman guanya juga kayak gitu. Iya, kalau gua kan gitulah ya. Ya. Iya, jadi cinta monyetnya dikit, cuma ya pesan moral lebih ke. Tapi gue cukup kaget sih kalau yang pergaulan Enci lu. Oh. Di era iya, itu iya. berarti kan Enci lu sama gue cuma beda 3 tahun. 4 tahun ya. Iya. Encinya dia sama gue tetap masih tuan gue. Dan gue manggilnya Cici. Itu emang agak aneh, cuma ya mau gimana lagi. Memang ya dia panggil Cici, pasti gue harus manggil Cici juga. Cuma memang agak aneh aja. Gue manggil Cici tapi tuan gue tetap. Gue nggak tahu deh, kenapa ya? Kok gue tua ya? Oke deh guys,
Video tutup sini guys. Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa di like, Di komen di subscribe. dan di share ke teman-teman kalian. Jangan lupa diklik tombol loncengnya biar selalu dapat notifikasi setiap kita upload video. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Dadah. Bye bye.